Selamat pagi, Bapak dosen dan kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atika Umar, NIM 20030303010, jurusan Sosiologi kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mereview buku dasar-dasar ilmu politik dari mata kuliah pengantar ilmu politik dalam bentuk PowerPoint. Saya jelaskan yang slide pertama, bab 8 tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Sedangkan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Slide yang kedua tentang perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Negara federal. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Slide yang ketiga tentang perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pemerintahan juga berkecimpung di bidang yudikatif, misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan dan konflik-konflik pajak. Begitu pula dalam menafsirkan undang-undang, pemerintahan juga membuat undang-undang. Oleh karena keadaan yang tersebut di atas, maka ada kecenderungan untuk menafsirkan trias politik tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan, tapi sebagai pembagian kekuasaan. Di Indonesia tidak menganut paham separation of power, tetapi division of power. Slide yang kelima, yaitu bab 9, badan eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, badan eksklusif. Kekuasaan eksklusif biasanya dipegang oleh badan eksklusif. Di negara-negara mendemokrasi, badan eksklusif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksklusif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Jumlah anggota badan eksklusif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orangnya dalam undang-undang. Slide yang keenam tentang badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. C.V. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari satu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya bertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan berkembang gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkan. Slide yang ke-6, yaitu badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang itu
hukum daripada bidang ilmu politik. Kecuali ini beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan Quasi Judicial Review. Akan tetapi dari perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di zaman modern. Karena tugas negara dalam abad ini sudah demikian kompleksnya, sehingga doktrin itu diartikan sebagai pembagian kekuasaan. Artinya hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan, sedangkan selebihnya ketiga cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain. Slide yang ke-8, yaitu bab 8, partisipasi politik. 1. Sifat dan definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintahan. Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak ekstensif, yaitu kegiatan tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri atau seperti memberikan suara dan pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Slide yang ke-9, yaitu ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis, pada masa lampau partisipasi massa umumnya diakui keajarannya, tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Yang keempat, partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Slide yang ke-10, yaitu bab 11, sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu single member constituency atau satu daerah pemilihan pemilih satu wakil, biasanya disebut di sistem distrik, multi member constituency atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Slide yang ke-11, yaitu kedua, keuntungan dan kelemahan kedua sistem. A. Keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal dan komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. B. Kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Slide yang ke-12 tentang C. Keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. D. Kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi untuk bekerja sama satu sama lain. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai, memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya karena banyaknya partai yang bersaing, untuk sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Slide yang ke-13, yaitu gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Di masa ini Jerman menggabung kedua sistem dan pemilihan umumnya, setengah dari parlemen dipilih melalui dengan sistem distrik dan setengah bagi dipilih dengan sistem proporsional. Setiap memilih mempunyai dua suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik sebagai suara pertama, dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional atau sebagai suara kedua. Negara yang melakukan sistem gabungan adalah Swedia, Italia, dan Indonesia.
Yang keempat, sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu 9 umum pada tahun 1955, 1977, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999 dan 2004. Dalam pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum pada tahun 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.